Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk memenangkan dan mengakhiri dari segala agama yang diturunkannya. Kenikmatan yang luar biasa pada saat kita semuanya diberi panjang umur, dan mudah-mudahan panjang umur itu adalah panjang umur yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kebalikannya, sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya tapi jelek perbuatannya. Kehidupannya diisi dengan kejelekan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki panjang umur dan diisi dengan amal soleh, amal perbuatan yang baik. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram adalah merupakan bulan pertama dari 12 bulan yang ada di dalam penanggalan Hijriyah, dan sejumlah bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih empat di antaranya sebagai bulan-bulan mulia yang biasa disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan apa saja? Bulan Qa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi ada ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah yang kita sebut dengan Ashhurul Hurum. Keempat bulan ini oleh Allah ditentukan, atau keempat bulan ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh 8 bulan yang lainnya. Ya. Nah, sekarang ini kita berada di salah satu dari 4 bulan tadi itu, yaitu di bulan Muharram. Apa kemuliaan di bulan Muharram? Masuk dalam salah satu Ashhurul Hurum. Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimuliakan, sebagaimana firman Allah yang ada di dalam surat At-Taubah, yaitu surat yang ke-9 ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatas suhuri indallahisna asyara sahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyum fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqun. Di dalam surat At-Taubah ini, surat yang ke-9, Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi,
di antaranya 4 bulan haram atau bulan suci, ya. Bulan suci. Haram di sini bukan haram ya, beda. Tapi kebalikannya suci. Seperti kita menyebutkan tanah haram, gitu ya. Tanah suci, gitu ya. Ya itu ada, nggak tahu batasan wilayahnya sampai berapa radius, gitu ya. Gitu. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 bulan itu, ya. Jangan menganiaya diri. Nah, bulan ini adalah momen untuk setiap hamba, ya, dari diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas takwanya, ya. Jadi Allah ini maha baik, gitu ya. Allah maha luar biasa kepada hambanya dan tidak bosan-bosan satu untuk bertanggung jawab atas rizki yang harus dimiliki, yang didapat oleh setiap hamba. Meningkatkan kualitas takwa kita di bulan 4 bulan itu, yang itu salah satunya adalah di bulan ini. Sebab orang yang melakukan maksiat, kebalikannya, melakukan maksiat di 4 bulan ini, ke-4 bulan tersebut, salah satunya adalah bulan ini, akan mendapat balasan dosa yang lebih besar. Jadi kita melakukan perbuatan baik di 4 bulan ini, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Begitu juga kebalikannya, jika kita melakukan kemaksiatan di bulan ini, maka Allah juga akan melipat gandakan dosanya. Makanya disebut bulan suci, bulan Muharram, bulan haram, gitu ya. Begitu juga dengan mungkin kalau di tanah haram, gitu ya, tidak boleh mungkin sembarangan membunuh, gitu ya. Lalu jidal, ya, jidal itu apa? Bertengkar, gitu ya. Tapi ya namanya manusia, ya ada saja begitu ya, ada saja di sana. Nah, selain dosa yang mengalami pelipat gandaan balasan, maka amal ibadah juga akan dilipat gandakan. Salah satunya adalah orang yang melakukan puasa sunnah pada bulan Muharram, maka di situ akan mendapat pahala 30 kali lipat, mendapatkan pahala 30 kali lipat. Di dalam sebuah hadis, mungkin saya bacakan artinya saja, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun. Kalau puasa Arafah berarti masuk di bulan apa? Zulhijjah, ya, Zulhijjah. Dan orang yang berpuasa sehari dari bulan Muharram, maka baginya sebab puasa setiap hari pahala 30 hari puasa. Artinya jadi kalau kita puasa di 1 hari saja di bulan Muharram, gitu ya, baginya sebab puasa setiap hari pahala 30 hari puasa, hampir sama dengan puasa 30 hari, begitu ya. Nah, mulianya bulan Muharram yang penuh dengan makna dan keutamaan ini, nah bulan tersebut, ya, bulan Muharram itu sendiri, umat Islam disunnahkan untuk berpuasa, terutama pada 10 Muharram. Mohon maaf kalau informasinya mungkin, sebenarnya Ustadz Fikri sudah menginformasikan di grup, ya. Terima kasih Ustadz. Jadi di sekolah-sekolah juga mungkin juga ada anjuran himbauan. Kalaupun juga di situ ada, malah himbauannya adalah juga puasa di tanggal 9, gitu ya. Tanggal 9 itu nanti Tasu'a. Jadi ada hadis yang menyampaikan tentang puasa
untuk menyelisih gitu ya, menyelisih. Jadi di tanggal 10 itu adalah dikatakan ya, sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, itu kan orang Yahudi Nasrani biasa puasa di tanggal itu gitu ya. Baiklah, nanti seandainya, bahasa sederhananya, seandainya tahun depan aku masih gitu ya hidup, maka akan puasa di tanggal 9, termasuk tanggal 10. Puasa yang tadi itu dikerjakan orang-orang Quraisy di jahiliyah dengan alasan bahwa di situ Allah telah melepaskan Nabi Musa dan umatnya pada hari itu dari musuhnya, yaitu dari Fir'aun, di tanggal 10 itu. Dan bala tentaranya, lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nah, di situ ada hadis diriwayatkan oleh Muslim gitu, yang artinya Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi seandainya mungkin kita banyak melakukan dosa, mungkin ya Allah bahasanya mungkin kita membuat coret-coretan gitu, Allah telah menyiapkan penghapusnya begitu ya. Ya, di bulan Arafah saja apa janjinya? Pahalanya 2 tahun sebelum dan sesudah. Jadi penghapusnya ya, kalau kita manusia ini kan tempatnya salah gitu ya, salah yang tidak lepas kadang-kadang kepercut gitu ya, ngerasani Ustadz Fikri ngerasani jadi kadang itu tidak sadar, ngerasani tetangga, ngerasani itu tidak sadar, maka di situ Allah menyiapkan ya penghapus gitu ya, kecuali dosa-dosa yang besar. Lalu yang terakhir ya, ada 20 peristiwa penting gitu ya. Jadi saking mulianya di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini, bulan ini juga menyimpan berbagai peristiwa bersejarah yang membentuk jalan panjang peradaban Islam. Jadi ini kita cari di NU Online ya, dari NU Online. Setidaknya ada 20 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram. Yang pertama adalah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam di surga. Tuh. Lalu yang kedua, diterimanya taubat Nabi Adam. Jadi setelah dikeluarkan dari surga, setelah itu diturunkan ke bumi dengan terpisah gitu ya, dengan Hawa, sampai ada yang menyampaikan berapa ratus tahun gitu ya. Karena kan kalau nabi itu kan umurnya panjang-panjang ya. Ada yang sampai seperti Nabi siapa itu ya, Nabi Sulaiman atau siapa itu, umurnya sampai 920 tahun gitu ya. Kalau kita mungkin kalau manusia sekarang mungkin ya sekitar 63, 70 gitu ya. Lalu yang ketiga, naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam dengan bukit Judi setelah banjir besar, serta turunnya ke muka bumi setelah banjir bandang gitu ya. Jadi memang Allah sengaja perahu itu, kapal Nabi Nuh itu sampai ke gunung gitu ya, karena anaknya Kan'an diajak untuk naik, tapi enggak, aku akan naik ke puncak gunung gitu ya. Insya Allah tidak akan terkena tenggelam gitu ya, tapi akhirnya ditenggelamkan oleh Allah.
Yang keempat, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Yang kelima, diterimanya taubat umat Nabi Yunus. Yang keenam, dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Lalu selamatnya Nabi Ibrahim dari api yang membakarnya, dari Raja Namrud, ya, Raja Namrud. Lalu dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur setelah diceburkan saudara-saudaranya, yang saat itu diambil seseorang lalu dijual di pasar, gitu ya, untuk dijadikan budak, gitu ya. Lalu dipertemukannya Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluarganya kembali, ya, setelah lama di akhirnya di mana, di kerajaan, gitu ya, dan jadi menteri, gitu ya. Lalu disembuhkannya penglihatan Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakub ini sakitnya apa itu kalanya? Ya? Kulit atau apa ya? Apa? Oh, buta ya? Oh, buta ya? Ya. Lalu dibukanya atau dihilangkan mudorot yang mendera Nabi Ayub, diampuninya Nabi Daud, terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa setelah dikejar Fir'aun, ya. Tenggelamnya Fir'aun di dasar Laut Merah saat mengejar Nabi Musa, lalu dilahirkannya Nabi Isa, diangkatnya Nabi Isa ke langit, gitu ya. Diangkatnya di sini karena penyelamatan, gitu ya, dari kejaran. Lalu dibolak-balikkannya tubuh Ashabul Kahfi, para pemuda Bani Israel yang bersembunyi di dalam gua karena pengejaran, gitu ya, dikejar oleh raja saat itu. Lalu diciptakannya roh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ke-19, dikandungkannya Nabi Muhammad SAW di rahim ibunda Aminah radhiyallahu an. Lalu yang ke-20, wafatnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Sayyiduna Husain. Jadi itu. Jadi 20. Ini kita ambil dari NU online, gitu ya. Ya, wallahu alam. Pastinya banyak kejadian yang di situ bertepatan di bulan Muharram. Baik, itu mungkin. Jadi sekali lagi, mungkin kalau kita ambil hikmahnya, ada Al-Hafiz Abdul Fadl mengatakan dalam Syarah Tirmidzi, apa hikmah bulan Muharram, gitu ya, disebut dengan syahrullah, bulan Allah, ya, padahal semua bulan adalah milik Allah. Maka beliau menyampaikan, disebut demikian karena di bulan Muharram ini diharamkan pembunuhan. Juga bulan Muharram adalah bulan pertama dalam setahun. Nah, ini kan juga ilmu buat saya ya. Kemarin saya itu pembunuhan di sini adalah apakah pembunuhan termasuk hewan, begitu ya. Karena saya di dalam pekan kemarin itu ada ular kecil-kecil itu sampai 9 sedang, jadi iya kecil-kecil, walaupun ularnya adalah ular tidak berbahaya, jadi masih anakan, gitu ya. Jadi kayaknya bersarang di atas itu, jadi jatuh itu, gitu ya. Itu dihitung sama istri ada 9. Nah ini saya nanti akan mencari dalil apa diharamkan pembunuhan di sini, apakah termasuk juga itu. Maka ya otomatis saya akan banyak istighfar berkenaan dengan hal yang mungkin saya lakukan. Karena kalau hanya dibuang ini alasan logika manusia ya, itu bisa jadikan ya akan berkembang biak terus, gitu ya. Laju juga bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam 1 tahun. Bulan ini disandarkan pada Allah sehingga disebut syahrullah atau bulan Allah, gitu ya, untuk menunjukkan istimewanya. Jadi seperti itu.
Dan yang terakhir, Nabi SAW sendiri tidak pernah menyandarkan bulan lain pada Allah Ta'ala kecuali bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi itu mungkin hikmah dari apa yang kita pelajari di pagi hari ini yang disampaikan oleh Al-Hafiz Abdul Fadl Al-Iraqi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan. Yang paling penting adalah memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.